Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuku Andini, NIM 240160117 akan menjelaskan tentang kritisisme Immanuel Kant. Biografi Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, Prusia Timur. Pada saat Immanuel Kant lahir, Prusia Timur sedang berada pada fase pemulihan kondisi dari kehancuran yang disebabkan karena perang dan munculnya wabah penyakit. Ia terlahir dari keluarga yang taat dalam beragama. Ia sendiri seorang yang tekun dalam menjalankan agamanya. Bahkan ia sangat berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang mendasar tentang agamanya. Ayah Immanuel Kant berdarah Skotlandia, sedangkan ibunya berdarah Jerman. Ayah Kant bekerja sebagai seorang tukang patung tali kulit, sedangkan ibunya adalah seorang perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan formal, namun memiliki kecerdasan alamiah yang luar biasa. Kecerdasan inilah yang turun dalam diri Immanuel Kant. Pada usia 18 tahun, Immanuel Kant memasuki Universitas Königsberg sebagai mahasiswa teologi. Namun tidak lama setelah itu minatnya lebih banyak tertuju pada matematika dan fisika. Pada tahun 1746, ketika Kant berusia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia sehingga terpaksa meninggalkan universitas untuk mencari nafkah. Meski kemudian tahun 1755 ia dapat menyelesaikan studinya dan menjadi pengajar di universitas tersebut. Immanuel Kant meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1804 dan dimakamkan di Katedral Königsberg. Immanuel Kant wafat dengan meninggalkan sejumlah karya, di antaranya 1. General History of Nature and Theory of the Heavens. 2. On the Form and the Principle of the Sensible and Intelligible World. 3. Critiques of Pure Reason. 4. Critiques of Practical Reason. 5. Critiques of Judgment. 6. Relation within the Bounds of Reason. Dan terakhir, Metaphysics of Moral. Dari sekian banyak karyanya tersebut, ada 3 karya yang dipandang sangat monumental, yaitu Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, dan Critique of Judgment. Tokoh-tokoh yang mengaruhi pemikiran Immanuel Kant adalah tokoh-tokoh dari aliran rasionalisme dan empirisme. Berikut adalah tokoh-tokohnya. 1. René Descartes. 2. Baruch de Spinoza. 3. Johann Locke. Kritisisme Immanuel Kant terhadap aliran rasionalisme dan empirisme. Pemikiran Kant ini muncul karena bentrokan epistemologi yang timbul dari rasionalisme Jerman seperti yang dikembangkan oleh Wolff dengan empirisme Inggris yang berakhir pada pemikiran David Hume. Kant mencoba mengatasi bentrokan ini dengan menunjukkan unsur-unsur mana dalam pikiran manusia yang berasal dari pengalaman dan yang terdapat dalam akalnya. Dalam bukunya yang berjudul Critique of Pure Reason, Kant menjelaskan persoalan tentang bagaimana Kant mendamaikan rasionalisme dan empirisme. Dalam buku itu, Kant secara komprehensif membentuk konsep epistemologinya yang dikenal dengan nama filsafat kritisisme atau filsafat transendental. Kant menyebut filsafatnya sebagai transendental dengan rumusan ilmu pengetahuan yang meneliti dengan metode dan sistem kaidah sendiri dengan muara penemuan pada cara berpikir untuk menggarap objek-objek dunia eksternal. Metode yang digunakan berupa metode kritisis fundamental dengan menyelidiki dan menjelaskan bagaimana realitas dipahami melalui medium geometri dan fisika matematis. Pembedaan yang dilakukan Kant atas a priori dan a posteriori berpengaruh juga dengan pembedaan putusan. Ada putusan analitis dan putusan sintesis.